Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Sahabat fillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba memaknai surat Al-Kautsar dalam Al-Qur'an dari ayat 1 sampai 3 di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu jangan sampai ketinggalan dan tonton sampai habis agar mendapatkan makna surah Al-Kautsar ini dalam kehidupan. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah membuka daripada video ini bahwasannya kita akan membahas tentang surah Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3 yang berkenaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita pahami dan kita ketahui bahwasannya surah Al-Kautsar banyak digunakan oleh para ahli tafsir, ulama-ulama kita untuk digunakan pada saat hari raya Idul Adha atau yang biasa kita kenal dengan ibadah kurban. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita memaknai surah Al-Kautsar ini di dalam kehidupan kita. Di sini disambilkan saya akan memberikan slide untuk menyatukan persepsi kita dahulu apa konsep Al-Qur'an yang dapat kita laksanakan untuk kehidupan kita, dan esensi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk kita bersama. Oleh karena itu, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, saya akan menyampaikan sedikit daripada makna surah Al-Kautsar yang sering kita dengar, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada konsep atau makna daripada surah Al-Kautsar tadi, kita satukan persepsi kita. Esensi Al-Qur'an diturunkan itu adalah hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguannya, tidak ada keraguan apapun di dalam kitab Al-Qur'an, serta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dulu yang harus kita satukan persepsi kita, bahwasannya Al-Qur'an itu yang pertama adalah hudal lil muttaqin. Ya, hudal lil muttaqin. Nah, yang kedua Allah sampaikan di Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, yang saya garis bawahi adalah hudal linnas. Hudal linnas ini adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Nah, persepsi ini dulu yang kita satukan, yaitu Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi manusia. Artinya surah Al-Kautsar itu nanti kita akan bahas di mana Al-Kautsar itu kalau kita lihat daripada ahli tafsir dan para penterjemah, kebanyakan diarahkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Namun kita kembali kepada esensi Al-Qur'an, bahwasannya Al-Qur'an itu hudal linnas dan hudal lil muttaqin, maka kita kembalikan esensi daripada surat Al-Kautsar untuk dimaknai ke dalam kehidupan setiap manusia. Baik, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke surat Al-Kautsarnya. Nah, ayat pertama, sahabat fillah, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad, kalau di dalam penterjemah itu nikmat yang banyak. Inna
kata-kata harfut taukid dalam bahasa Arab, penekanan dan penguatan kepada manusia atau kepada Nabi Muhammad itu a'tainaka, berarti Allah telah memberikan. Allah bukan lagi mau memberikan, tetapi telah memberikan. Karena kata-kata a'ta itu berasal dari kata-kata a'ta yu'ti. Di dalam surat Al-Kautsar yang disampaikan oleh Allah itu adalah fi'lul madi. Nah, fi'lul madi itu adalah sesuatu hal yang sudah dikerjakan, sesuatu hal yang telah dilakukan. Fa'ala, telah dilakukan. A'ta, telah diberikan. Nah, apa yang diberikan kepada siapa? K-nya itu menurut para ahli tafsir adalah kepada Nabi Muhammad. Tapi kita kembali kepada esensi Al-Quran tadi, hudal linnas. K itu kepada seluruh manusia, Al-Kautsar. Nah, para ahli tafsir menyatakan bahwasannya Al-Kautsar itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, nikmat di dalam surga yang tidak ada kenikmatan lain di dalam kehidupan ataupun di dalam alam-alam yang lainnya selain di alam surga yang nanti akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita maknai secara esensinya, Al-Kautsar itu dari kata-kata kathir. Kathir itu artinya banyak. Nah, berarti Al-Kautsar itu sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita semua. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu tidak mampu kita sampaikan atau kita ucapkan satu persatu. Nikmat-nikmat apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat yang diberikan Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tegaskan ini, telah Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, maka feedback yang harus kita berikan di dalam surah Al-Kautsar, kita masuk ke ayat kedua. Fasalli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu. Nah, fasalli lirabbika, laksanakanlah salat. Shalla yusalli, artinya adalah menjalin sebuah hubungan. Yang kita sering kenal itu adalah tali silaturahmi. Mau kemana? Mau bersilaturahmi. Artinya menjalin sebuah hubungan. Hubungan kepada siapa? Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tadi a'tainakal kautsar. Banyak nikmat-nikmat yang telah diberikannya, maka kita harus menjalin sebuah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara salat. Dan ada lagi cara kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Nah, setelah Tuhanmu atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak, maka tugas kita selanjutnya adalah berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya wanhar, berkorbanlah. Nah, ini yang ingin kita bahas. Para ulama tafsir menyampaikan hubungan antara wanhar di dalam surah Al-Kautsar ini kebanyakan adalah untuk melaksanakan korban pada saat Idul Adha. Tapi ada juga sebagian para ahli tafsir menyampaikan bahwasannya wanhar di sini adalah bukan hanya pengorbanan pada saat Idul Adha, tapi pengorbanan kita mengorbankan sesuatu di dalam diri kita ini untuk menjadi orang yang mampu berbuat baik kepada orang lain.
Atau kata Nabi SAW, bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita fahami bahwasannya manusia yang bermanfaat bagi orang lain adalah termasuk kategori orang yang terbaik di sisi Nabi Muhammad SAW dan pastinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wanhar yang disampaikan di dalam surah Al-Kautsar tadi adalah sebuah implementasi atau sebuah pelajaran bagi kita untuk dapat kita mengorbankan diri menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain, dan menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Nah, inilah konsep daripada surah Al-Kautsar. Setelah kita diberikan nikmat oleh Allah yang banyak, setelah itu kita melaksanakan komunikasi kepada Allah dengan salat dan doa. Selanjutnya kita diharapkan dan dimintakan untuk berkorban, yaitu dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan, dan pastinya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat terakhir Allah menguatkan kepada kita, inna syani'aka huwal abtar. Nah, ketika kita sudah berkomunikasi baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita juga sudah melakukan pengorbanan dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan, pasti ada orang-orang yang tidak menyukai hal-hal kebaikan itu. Hal-hal yang kita lakukan mungkin dalam komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berbuat kebaikan kepada sama manusia, Allah sudah pastikan ada orang yang tidak suka, bahkan memperolok-olok kebaikan dan ibadah yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tegaskan, inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang-orang yang membenci dan orang-orang yang memperolok kita dalam sebuah kebaikan pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak daripada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.